Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas sunah-sunah di bulan puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Aktivitas sahur sendiri tercapai dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktunya adalah selepas tengah malam. Utamanya, ia diakhirkan selama tidak sampai waktu yang diragukan. Apakah masih malam atau sudah terbit fajar? Dalam hadis lain, Rasulullah menandaskan, yang artinya, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegarakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah berbuka dengan kurma. Saat pertama berbuka, sunahnya dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air menyucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Urutan sebaiknya, pertama dengan kurma basah, jika ada. Jika tidak, maka dengan kurma kering. Jika tidak, maka dengan air. Sebab sebuah riwayat menyebutkan, sebelum sholat maghrib, Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan air putih. Bagaimana seandainya tidak ada kurma dan air? Yang ada misalnya madu dan susu. Maka dahulukanlah madu, walaupun sama-sama manis. Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa dengan makanan yang manis-manis, semacam kurma, ketika berbuka itu akan memulihkan kekuatan, sedangkan meminum air akan menyucikan. Yang ketiga adalah menyegarakan berbuka dan membaca doa sebelum berbuka. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, padamu aku beriman, atas rizkimu aku berbuka, berkat rahmatmu, wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Yang keempat adalah menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram, seperti berbohong dan mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkara buruk dan mengamalkannya, maka tidak butuh bagi Allah orang tersebut meninggalkan makanan dan minuman. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah. Yang kelima adalah perbanyak sedekah, baik kepada keluarga, kaum kerabat, maupun tetangga. Berilah mereka makanan secukupnya. Jangan sampai luput walau hanya seteguk air atau sebiji kurma. Berdasarkan sabda Rasulullah, yang artinya, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, juga sebaiknya memperbanyak baca Quran, belajar Al-Quran, menuntut ilmu, berzikir, berbuat baik dimanapun, walaupun saat berada di jalan. Dasarnya adalah Rasulullah SAW selalu memeriksa hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Dengan banyak bersedekah, melalui memberi makan, berbuka, dan sedekah sunnah dibarengi dengan berpuasa, itulah jalan menuju surga. Dari Ali, ia berkata, Nabi SAW bersabda, yang artinya,
Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, "Bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur." Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan banyak berkahnya. Setiap muslim pasti sering mendengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena memang sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan hal ini. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sedangkan keutamaan membaca Al-Quran sangat banyak dijelaskan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan atau tidak mengatakan Alif Lam Mim. Satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6469. Begitu juga sabda beliau, siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6468. Sekian pembahasan tentang sunah-sunah di bulan puasa. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sampai jumpa di konten spesial bulan Ramadan lainnya. Wassalamualaikum. Dah.